Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada mahasiswa, teman kalian yang menanyakan tentang contoh dari membuat latar belakang masalah ya. Ini saya kemarin bikin proposal penelitian khusus tentang corona ya. Judulnya Dinamika Penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan adanya strategi social distancing. Jadi saya langsung bikin penelitiannya ya. Ini pengusungnya saya dengan anggota timnya. Ya. Kita akan lihat bikin latar belakang. Oke, pertama di sini jelas dari judulnya sendiri sudah sangat jelas ya bahwa saya akan temanya itu membahas tentang COVID-19 ya, penyebaran COVID-19 di Indonesia ini temanya ya. Kemudian saya akan menganalisisnya bagaimana dinamikanya ini, dinamika penyebaran COVID dengan social distancing. Jadi ini objek penelitinya adalah social distancing. Pertama, di paragraf pertama ini saya jelaskan dulu apa itu COVID-19 ya. Dimulai dari beberapa sumber berita. Ya, saya mengambil dari sumber berita di sini. Saya ceritakan dulu awal tahun 2020 ya, di sini boleh kalian baca di sini. Ini paragraf pertama ini saya menceritakan tentang COVID-19 ya, apa itu COVID-19, virus corona, penyebarannya seperti apa ya. Kemudian saya masukkan kepada masalah. Masalah ini saya tampilkan dengan data ya, masalah penelitiannya bahwa di Indonesia COVID-19 ini sudah masuk pada tanggal 2 Maret. Ini semua sumbernya dari sumbernya dari online ya, berita online ya. Ini saya sumbernya dari berita online. Jadi kalian boleh mengambil beberapa sumber dari berita online tadi saya bilang ya. Di sini kemudian saya masukkan data. Data ini sumbernya dari Kementerian Kesehatan ya. Ini sumbernya Kementerian Kesehatan. Ini yang dibuatnya oleh Yuliana ya. Jadi kurva ini dibuat oleh namanya Yuliana tahun 2020 langsung ada ya. Kemudian jelaskan kurva ini apa, bahwa di dalam kurva ini bahwa menunjukkan angka grafik dari tanggal 2 penyebarannya sampai tanggal 31 Maret kemarin data ini terus naik. Ini grafiknya terus naik ya. Ini masalahnya ini nih. Di sini masalahnya nih. Ini menunjukkan ada masalah di sini nih. Bahwa COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia dan terus angkanya meningkat. Ya, ini yang biru ini. Angkanya meningkat. Nah, apa ya yang menyebabkan? Menyebabkan ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, ini menyebabkan sehingga pemerintah di sini membuat strategi namanya social distancing, yaitu pembatasan kegiatan sosial. Ya, dengan menutup salah satunya pertama menutup tempat wisata, meliburkan sekolah, melarang orang berkumpul. Beberapa universitas pun telah meniadakan kuliah. Ini masukan nih ya. Ini adalah apa yang disebut dengan social distancing. Kemudian tempat kerja mulai per 16 Maret pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat dan bahkan pemerintah pusat pun menerapkan sistem work from home untuk beberapa profesi ya. Sehingga di sini saya coba masukkan lagi beberapa perbandingan dari negara-negara lain yang menerapkan social distancing. Kemudian saya masukkan beberapa pernyataan, satunya Indonesia nilai cukup beruntung dalam penanganan kasus pasien yang baru muncul. Nah, ini yang dari Suryani ya, namanya Suryani mengatakan bahwa Indonesia cukup beruntung ya. Kenapa beruntung? Karena Indonesia bisa melihat cara penanganan dari negara-negara lain dalam menangani COVID. Karena Indonesia ini termasuk yang belakangan
ya, belakangan ke apa? Belakangan adanya virus. Jadi bulan Maret ya, awal Maret. Sedangkan negara-negara lain sudah awal, bahkan Cina dari Desember ya, Korea Selatan dari Februari, Italia dari Februari. Sehingga kita bisa melihat, Indonesia bisa melihat bagaimana cara-cara negara lain dalam menangani COVID ini. Ini salah satu yang menurut ini Suryani berhasil adalah Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu tidak melakukan lockdown atau penutupan secara total, tapi dia menerapkan strategi social distancing, ya, di mana ada pembatasan kerumunan, pembatasan aktivitas dan sebagainya, ya. Kemudian dilakukannya adalah rapid test, ya. Semua warganya yang diindikasikan ini harus dites melalui drive-thru clinic. Jadi nggak ke puskesmas, tidak ke rumah sakit, tapi melalui drive-thru. Jadi kayak apa? Itu kayak mobil gitu ya. Kemudian di jalan-jalan dites gitu ya. Karena kenapa? Ini dapat mengurangi resiko tertularnya petugas medis. Jadi kalau ke rumah sakit kan antriannya panjang, itu bisa menulari lebih parah lagi ya. Tapi kalau ke drive-thru nggak terlalu, resikonya lebih minim. Ini penanganan di Korea. Nah, ini Korea ini bisa jadikan referensi kan untuk Indonesia ya. Sehingga pada penelitian ini tujuannya ini, tujuan penelitian ini. Tadi masalahnya ini ya. Tadi di sini masalah penelitiannya ini berapa paragraf nih? 4 paragraf masalah penelitian. Bisa tadi ya saya sampaikan masalah penelitian bisa dari jurnal, bisa dari berita online dan sebagainya ya. Kemudian ini tujuannya. Ini apa sih saya tujuan penelitian ini? Saya akan meneliti, menganalisis data kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Jadi ini adalah kuantitatif eksperimen. Ya, ini metodologinya. Penelitian ini akan mencoba menganalisis data kuantitatif eksperimen. Jadi disebutkan apa ini? Penelitian apa ini ya? Menggunakan sebaran COVID-19. Jadi data ini menggunakan analisis regresi linier di mana menggunakan data sekunder. Datanya sekunder ya, tidak primer. Apa yang digunakan datanya? Pertama adalah subpopulasi penyebaran COVID. Pertama saya akan mencari populasi rentan. Rentan itu adalah orang yang berpotensi ODP. Kalau kita ODP-nya, orang dalam pemantauan. Jadi dia rentan. Misalkan dia punya riwayat bepergian kemana, ya itu rentan berarti kan. Tapi dia belum tentu positif ya. Tapi dia dalam pengawasan. Saya sebutnya populasi rentan. Kemudian populasi terpapar. Populasi terpapar ini adalah dia pasien yang mempunyai indikasi COVID. Misalkan dia punya gejala-gejala sesak napas gitu ya, batuk dan sebagainya. Tapi dia belum tentu positif terpapar ini ya. Atau bahasa kitanya PDP ya, pasien dalam pengawasan. Kemudian terinfeksi. Terinfeksi itu adalah orang yang sudah dinyatakan positif ya. Isolasi adalah di mana orang yang dinyatakan positif tapi dia punya gejala yang ringan, maka dia isolasinya di rumah gitu ya, nggak di rumah sakit, tidak di rumah sakit penanganannya. Kemudian sembuh adalah orang yang dinyatakan negatif setelah positif ya, dan meninggal orang yang meninggal karena COVID, positif COVID. Di sini adalah populasi data ini bisa didapatkan di Kementerian Kesehatan dan banyak ya di sini ya. Saya akan dapat ini sehingga mendapatkan informasi tentang prediksi apakah strategi social distancing ini berpengaruh tidak terhadap penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nanti saya akan bandingkan apa social distancing, maksudnya apa dampaknya social distancing dengan tanpa social distancing. Nanti kita akan lihat di regresi linearnya ya. Ini berarti sudah diketahui ya outcome-nya ini. Nah, ini outcome ini. Hasil penelitian ini ya diharapkan bahwa model regresi ini mendekati sebaran data observasi lapangan sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi informasi yang bisa dijadikan acuan dalam penanganan COVID-19 secara bertepatan. Ini outcome-nya, ini luarannya. Oke? Ya, itu aja bikin latar belakang mudah, simple ya. Jadi semua sudah ada di sini ada
menjelaskan temanya. Di sini tema tentang COVID, saya menjelaskannya sekitar 2 paragraf ya tentang tema yang akan saya jelaskan. Kemudian masalah penelitiannya juga ya. Masalah penelitiannya sekitar 4 paragraf. Kemudian ini metodologinya dan tujuannya 1 paragraf, dan terakhir outcome-nya. Ini outcome-nya sekitar 1 paragraf. Jadi latar belakang masalah itu sekitar berapa halaman? 1, 2, 3, ya 3 halaman ya. Jadi nggak banyak-banyak tapi jelas, padat, dan mudah dimengerti. Oke, gitu aja ya contohnya. Semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua ya. Saya pikir latar belakang masalah itu tidak usah banyak basa-basi, tidak bertele-tele. Langsung kalian kerjain sesuai dengan tema kalian, bebas ya, dan menarik ya. Jadi judulnya pun harus menarik. Di sini judulnya saya nggak pakai kata pengaruh di depannya. Kenapa? Karena kalau ini di depannya pakai pengaruh terlalu mainstream, biasa aja. Maka saya pakai namanya dinamika. Ya, biar orang tertarik untuk bacanya gitu ya. Oh ya, dinamika penyebaran COVID. Jadi nggak, ya silakan terserah kaliannya untuk bikin judul ya. Oke, saya sudah memberikan contoh tugasnya. Semoga ini menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.